Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video presentasi dari materi-materi yang sudah saya lihat saat PBAK 2 hari kemarin. Hari kemarin dan hari ini. Di hari pertama PBAK pada hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021, pihak kampus menyatakan bahwa peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa. Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa. Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa. Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa. Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Di hari pertama ini, kami para mahasiswa baru mendapatkan sebuah materi dari Wakil Rektor 1 UIN Malang. Adapun poin-poin dari Wakil Rektor 1 UIN Malang. Yang pertama ialah UIN Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Yang kedua, kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Yang ketiga, upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Yang keempat, mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Yang kelima, UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun ini diwajibkan bagi para mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena para maba akan ditempa akidahnya dan akan diajarkan beberapa ilmu-ilmu agama Islam yang mungkin para mahasiswa baru belum mengetahuinya. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Materi 2 yang dibawakan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Adapun poin-poin yang telah dijelaskan oleh beliau, yaitu kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2.
berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan lain sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Adapun UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM. Apa itu SKKM? SKKM adalah satuan kredit kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Poin selanjutnya, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMC. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, akan tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, materi akan dibawakan oleh DEMA. Apa itu DEMA? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya ialah Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun tujuan-tujuan dari fungsi DEMA. Yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA. Di sini dicatat ada 3 tugas, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMC. Fungsi SEMA, yang pertama, advokasi. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA U.
U ini universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Mengesahkan peraturan Dema. Menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Dema. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di universitas. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Di sini ada beberapa UKM. Apa itu UKM? UKM adalah unit kemahasiswaan. Bisa dibilang kalau di sekolah-sekolah, mungkin di SMP, SMA itu UKM itu ekstrakurikuler. Sebagai berikut. Ada UKM Pramuka. Kemudian UKM PMI. Kemudian UKM GGB. Gema Gita Bahana. UKM SR Seni Religius. UKM Teater. UKM Mapala Tursina. UKM Junior Unit Olahraga. UKM Komus Komunitas Musik Studio 3. UKM Taekwondo. UKM Jepret Klub JC. Mungkin saya akan menjelaskan tentang UKM Jepret Klub. UKM Jepret Klub ialah klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Selanjutnya UKM Simfoni. Adapun UKM LK42M. Apa itu LK42M? LK42M ialah Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Kemudian UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Materi terakhir adalah Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang dibawakan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Beliau berkata, dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya udah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Kemudian sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker saja susah. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun.
Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Sekarang kita berada di era digital dan akan menuju, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus ulama mengemban teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual. Kedua, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan, peduli sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.